Bayangkan kamu duduk sendiri di sebuah ruangan hening. Tidak ada suara lain kecuali detak jantungmu. Dan untuk pertama kalinya kamu menyadari sesuatu. Hidupmu bukan hanya masalah pikiran, bukan hanya tentang apa yang kamu inginkan, bukan tentang afirmasi, target, atau ambisi. Hidupmu bergerak karena energi yang sudah tinggal di dalam tubuhmu sejak lama. Energi itu bukan sekadar emosi. Ia adalah pola grid, jejak yang tercetak di dalam jaringan tubuhmu. Dan selama bertahun-tahun pola inilah yang diam-diam mengarahkan jalanmu. Cara kamu berpikir, cara kamu bereaksi, bahkan cara dunia merespons keberadaanmu. Inilah yang kita sebut sebagai past grid. Sesuatu yang sangat sederhana, tapi begitu kuat, sampai para motivator memilih menyederhanakannya dan menutup sebagian rahasianya. Bukan karena jahat, tapi karena mereka tahu, ketika orang memahami inti ini, mereka tidak akan butuh banyak teknik lagi. Dan hari ini kita akan masuk ke inti terdalam itu. Tapi sebelum itu, saya ingin menanyakan dari mana saudara berasal dan masalah apa yang mungkin saudara alami saat ini. Jika kamu mengikuti, ini berarti tubuh dan pikiranmu mendukungmu untuk selaras dengan energi terbaikmu. Lanjut. Setiap masalah dalam hidup sebenarnya dimulai dari satu hal, tubuh yang tidak pernah diberi ruang untuk memproses apapun dengan benar. Kamu mungkin merasa sedang menghadapi masalah luar keuangan, hubungan pekerjaan, tapi akar masalahnya bukan di luar. Akar masalahnya ada di dalam tubuh yang tidak pernah diberi kesempatan untuk stabil. Tubuh manusia bekerja persis seperti antena. Ia menangkap gelombang, ia mengirim gelombang, ia menjadi magnet untuk kejadian-kejadian tertentu. Dan masalah muncul ketika antena ini, tubuhmu dipenuhi pola lama yang terus memancarkan sinyal yang sama. Kamu ingin kehidupan yang lebih baik, tapi tubuhmu masih menyimpan rasa takut lama. Grid lama kamu ingin dihargai, tapi tubuhmu masih memancarkan energi tidak cukup. Kamu ingin hubungan yang hangat, tapi pas gridmu masih menyimpan memori pernah ditinggalkan. Kamu bisa berpikir positif sekeras apapun, tapi tubuhmu memancarkan gelombang yang berbeda, karena tubuh selalu menang melawan pikiran. Selalu. Itulah sebabnya kamu bisa berusaha bertahun-tahun tapi pola hidup tetap sama. Kamu berganti pekerjaan, tapi rasa tidak aman tetap sama. Berganti pasangan, tapi dinamika emosinya mirip. Berganti kota, berganti lingkungan, berganti circle teman, tapi inti hidupnya tetap sama. Karena grid tidak berubah. Dan yang jarang orang sadari adalah, grid bukan terbentuk oleh pikiran. Grid terbentuk oleh emosi yang pernah benar-benar dirasakan dan tidak pernah selesai. Setiap rasa takut, setiap rasa ditolak, setiap rasa tidak aman, selama kamu tidak memprosesnya, ia tidak hilang. Ia hanya turun lebih dalam ke tubuhmu, menjadi memori seluler, menjadi pola, menjadi getaran dasar, dan tubuhmu menjalankan hidupmu otomatis berdasarkan itu. Jika kamu perhatikan, ada satu pola umum di masyarakat modern. Ketika seseorang mengalami drama emosional, ia sibuk mencari jawaban mental. Ia mencari penyebab analisis logika, padahal tubuh tidak butuh logika. Tubuh hanya butuh satu hal, diakui dan dirasakan. Ketika kamu tidak mengakui rasa sakit lama, tubuh akan terus memutar pola itu. Dan past grid terus aktif, terus berbicara, terus mengatur arah hidupmu. Saat kamu tidak merasa cukup, tubuh memancarkan sinyal kekurangan. Saat kamu merasa sendirian, tubuh memancarkan sinyal ketidakterhubungan. Saat kamu merasa harus membuktikan sesuatu, tubuh memancarkan frekuensi ketidakamanan. Dan dunia merespons frekuensi itu. Selalu. Inilah yang membuat sebagian orang bekerja sangat keras, tapi hidupnya seolah mengulang lingkaran yang sama. Mereka mengubah strategi, tapi tidak pernah mengubah frekuensi dasar tubuh. Mereka menata hidup, tapi tidak menata energi. Mereka mengejar mimpi, tapi tidak mengejar kedalaman diri. Dan begitulah cara kerja masalah. Kesalahannya bukan di pikiranmu. Sumbernya bukan di luar. Masalah muncul karena tubuhmu tidak pernah menjadi tempat yang cukup tenang untuk menerima energi baru. Jika tubuhmu penuh ketakutan, energi ketenangan tidak bisa masuk. Jika tubuhmu penuh memori ditolak, energi dicintai sulit masuk. Jika tubuhmu terputus dari bumi, energi stabil sulit masuk. Tubuhmu bukan wadah kosong. Tubuhmu gudang memori hidup. Dan past grid adalah arsip tertua di sana. Sekarang kita masuk ke inti. Bagaimana cara past grid sebenarnya bekerja? Banyak orang mengira past grid seperti trauma masa lalu. Tidak. Trauma hanyalah salah satu bentuk paling kasar dari grid. Grid jauh lebih halus. Grid adalah pola getaran yang tubuhmu simpan. Seperti jejak, seperti pola kain, seperti jalur energi yang dilalui ribuan kali.
Tubuhmu membentuk grid dari pengalaman masa kecil, pengalaman sakit hati, pengalaman ditolak, pengalaman gagal, pengalaman tidak dianggap, pengalaman tidak aman, bahkan ada suara orang tua ketika bicara denganmu. Dan karena pengalaman emosional ini tidak pernah diproses dengan benar, tubuh membekukannya menjadi pola dasar. Pola ini kemudian menjadi cara tubuh merespons dunia, cara tubuh menarik kejadian, cara tubuh memancarkan frekuensi. Tubuhmu tidak pernah netral. Ia selalu memanggil sesuatu baik itu energi positif atau negatif. Jika past grid didominasi rasa tidak aman, tubuhmu memanggil pengalaman yang memperkuat ketidakamanan. Jika past grid dipenuhi rasa ditinggalkan, hidupmu menarik orang-orang yang tidak konsisten. Jika past grid menyimpan rasa tidak cukup, kamu bertemu situasi yang membuatmu perlu membuktikan diri terus-menerus. Dan masalahnya, semua ini terjadi otomatis. Bahkan tanpa kamu sadari, kamu bisa melakukan pekerjaanmu. Kamu bisa bercanda, kamu bisa hidup di dunia luar. Tapi grid terus berjalan di belakang layar, menggerakkan hidupmu. Lalu bagaimana cara mengubah past grid? Inilah bagian paling menarik. Motivator jarang menjelaskan detailnya karena terlalu sederhana, terlalu natural. Ya, dan jika orang tahu ini, mereka tidak akan cari banyak teknik atau program. Intinya begini, past grid hanya bisa diganti dengan emosi baru yang dirasakan sampai masuk ke tubuh, bukan hanya dipikirkan. Kamu tidak bisa menghapus grid lama dengan logika. Kamu tidak bisa menulis afirmasi tanpa tubuh ikut merasakannya. Kamu tidak bisa memaksa tubuhmu menjadi positif. Tubuh tidak paham kata-kata, tubuh hanya paham frekuensi. Jadi cara kerjanya begini. Pertama, kamu meredakan tubuh. Bukan memaksa, bukan memerintah. Hanya membuat tubuh menjadi diam, menjadi lebih lambat, menjadi lebih hangat. Karena saat tubuh tenang, grid lama melemah. Lalu kamu mulai bernapas perlahan. Bukan panjang, tapi dengan menikmati. Saat kamu menikmati napas, tubuh melepas ketegangan kecil. Ketika ketegangan lepas, ruang terbuka. Dan ruang itulah tempat di mana energi baru bisa masuk. Kemudian kamu memunculkan satu emosi frekuensi tinggi. Tidak banyak, tidak campur. Satu saja. Rasa diterima, rasa disayang, rasa aman, rasa dipilih, rasa berhasil. Dan disinilah rahasianya. Kamu tidak perlu memaksakan rasa itu. Kamu hanya perlu menyentuhnya. Lalu membiarkannya tinggal 1-2 detik di tubuh. Tanpa mengejar, ketika emosi itu muncul, even kecil sekali, tubuh akan bereaksi. Ada bagian tubuh yang hangat, lembut, sedikit bergetar, atau melunak. Itulah momen ketika past grid lama mulai bergerak. Ia seperti tanah kering yang terkena tetesan air. Ia mulai retak, mulai terbuka, dan jika kamu melanjutkan napas, membiarkan emosi itu turun ke tubuh, dan merasakannya menancap, kamu sedang menulis grid baru, grid yang perlahan-lahan akan menggantikan pola lama. Dan yang paling penting dari semua ini adalah grounding. Grounding adalah penopang, penyatu, akar. Tanpa grounding, emosi tinggi hanya melayang di kepala. Tanpa grounding, tubuh tidak stabil. Tanpa grounding, energi yang kamu bangun akan hilang lagi. Grounding adalah seni membuat tubuh berat secara positif, menyatu dengan bumi, mengalirkan energi turun, dan membiarkan bumi menjadi stabilizer bagi tubuhmu. Ketika kamu terhubung dengan bumi, tubuhmu menjadi seperti pohon besar, akar dalam, tidak goyang, tidak mudah terseret arus. Dan yang luar biasa adalah, jika emosi baik sudah masuk ke tubuh dan grounding aktif, kamu bisa bekerja, berjalan, makan, ngobrol, tapi grid baru tetap hidup. Kamu tidak perlu fokus sepanjang hari, tidak perlu bermeditasi berjam-jam, tidak perlu konsentrasi keras. Grid baru beroperasi di belakang layar. Tubuh akan membawa frekuensi itu kemanapun kamu pergi. Energi bumi akan menjaganya tetap stabil, dan hidup mulai berubah tanpa kamu paksakan. Manifestasi tidak lagi terjadi dengan cara memaksa alam semesta. Manifestasi terjadi karena tubuhmu siap menerima. Inilah rahasia besar yang tidak pernah dijelaskan lengkap. Bukan karena sulit, tapi karena terlalu sederhana dan terlalu kuat. Setelah grid baru stabil, kamu akan mulai merasakan kamu lebih tenang, lebih ringan, lebih mantap, lebih yakin, lebih stabil, lebih terbuka, lebih menerima, lebih tidak bereaksi negatif, lebih mudah menarik hal-hal baik, lebih mudah melepaskan drama, lebih mudah memaafkan diri sendiri, lebih mudah memulai sesuatu, lebih mudah terhubung dengan orang lain. Bahkan ketika hidup sedang tidak sempurna, kamu tidak lagi merasa terseret, karena tubuhmu sudah berubah, gridmu sudah berubah. Dan ketika past grid lama tidak lagi menjadi fondasi hidupmu, realitas baru mulai dibangun otomatis, tanpa paksaan, tanpa ketakutan, tanpa mengejar,
tanpa kesibukan mental yang melelahkan. Kamu bekerja seperti biasa, berjalan seperti biasa, bernapas seperti biasa. Tetapi hidup bergerak lebih cepat, lebih mudah, lebih selaras. Karena tubuhmu sudah memanggil hal-hal yang berbeda, tubuhmu menjadi magnet baru. Tubuhmu mengirim sinyal yang berbeda ke realitas. Dan bumi menjadi penopang yang memastikan sinyal itu stabil, tidak goyah, tidak bocor. Ketika tubuh, emosi, dan bumi menyatu, hidup tidak lagi terjadi padamu. Hidup terjadi melalui dirimu, dan itulah puncak Paskrit. Perubahan yang dimulai dari dalam, ditanam di tubuh, disambung dengan bumi, dan kemudian memancar keluar sebagai kehidupan baru. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Rahasia yang membuat seseorang bisa mengubah hidup tanpa banyak bicara, tanpa banyak teknik, tanpa banyak ritual, karena tubuhnya sudah menjadi rumah bagi energi yang ia inginkan. Dan realitas pun ikut menyesuaikan. Dan di titik ini, kita telah berjalan cukup jauh untuk memahami satu hal yang sering dilewatkan manusia. Bahwa sebelum mengubah hidup dari luar, kita perlu mengembalikan tubuh ke perannya yang asli, sebagai pusat energi, pusat rasa, pusat arah. Apa yang barusan kamu pelajari adalah level paling dasar dari teknik Paskrit. Level fondasi, level yang membongkar cara kerja masalah, cara kerja tubuh, dan bagaimana energi bumi ikut bermain dalam setiap langkah hidupmu. Ini baru permukaan, ini baru pintu yang membuka sedikit celah cahaya. Dan kamu baru mulai melihat bahwa kehidupan tidak hanya bergerak dari pikiran, tetapi dari frekuensi yang tubuhmu pancarkan setiap detik. Level dasar ini mengajarkanmu bahwa tubuh harus diredahkan, napas harus dinikmati, emosi baik harus masuk ke jaringan tubuh, dan energi bumi harus menjadi penopang. Dengan 4 hal itu saja, grid hidupmu mulai berubah. Perlahan, halus, tapi pasti. Namun, perjalanan kita belum selesai. Karena untuk memahami cara menggeser Paskrit secara permanen, untuk mempengaruhi realitas lebih cepat, untuk memperdalam emosi hingga tertanam bukan hanya di tubuh, tapi di inti medan energimu, kita membutuhkan pemahaman lebih dalam. Kita masuk ke wilayah di mana emosi tidak hanya dirasakan, tapi dipelihara, di mana tubuh tidak hanya terhubung, tapi menyatu, di mana bumi bukan hanya penopang, tapi menjadi reservoir energi yang bisa kamu tarik kapanpun kau mau. Itu semua adalah level 2. Pada level berikutnya kita tidak hanya bicara tentang memahami, kita bicara tentang menguasai, bagaimana menstabilkan frekuensi tinggi sepanjang hari, bagaimana mengakses mode tubuh tertentu yang membuat manifestasi bekerja tanpa usaha, dan bagaimana cara menghapus grid lama secara halus tanpa menyentuh trauma. Level 2 adalah tempat di mana teknik Paskrit mulai terasa nyata, mulai terasa bekerja, mulai terasa mengubah hidup. Dan pada video berikutnya, kita akan membongkar semuanya secara perlahan, tanpa terburu-buru, tanpa melompat, karena setiap level akan membuka pemahaman baru yang lebih dalam. Untuk sekarang, cukup izinkan tubuhmu mengingat apa yang sudah dibangunkan hari ini. Grid baru butuh waktu untuk berakar, emosi baik butuh waktu untuk menetap, dan tubuhmu sama seperti bumi, selalu tahu apa yang harus dilakukan ketika kamu berhenti memaksanya. Inilah dasar dari Paskrit, dan perjalanan kita baru saja dimulai.